Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, bilangan A pangkat N merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali. Perhatikan kata-katanya ya. Jadi, dari pernyataan itu, jika diberikan pernyataan seperti ini, maka pernyataan yang tepat kira-kira yang mana? Coba kalian belajar mencari sendiri dulu. Di situ ada bilangan A pangkat N merupakan perkalian berulang bilangan A yang di bawah ya, sebanyak N kali. N-nya yang di atas. Berarti kira-kira yang benar yang mana? Ya, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah yang nomor 3. Yang nomor 1 salah. 5 pangkat 3 bukan berarti 5 kali 3 ya. Jangan salah. Ini banyak yang seperti ini ya dulu ya. Kemudian kalau 5 pangkat 3 bukan 3-nya yang ada 5 ya, karena bilangan pokoknya adalah 5, yang di bawah itu 5. Jadi 5-nya yang ada 3. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Oke, secara umum atau rumus umum dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. A-nya yang banyak, bukan N-nya yang banyak. Apalagi A kali N, itu salah ya. Oke, A pangkat N itu sebagai bilangan berpangkat. Kemudian A-nya itu sebagai bilangan pokok atau basisnya ya. Kemudian N sebagai pangkatnya atau biasa disebut dalam bahasa matematika itu adalah eksponen. Oke, sekarang ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif ya. Sifat-sifatnya yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat. Oke, pada perkalian bilangan berpangkat akan berlaku sifat A pangkat M dikalikan A pangkat N nanti sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Ingat ya, di situ bilangan pokoknya sama-sama huruf A. Berarti bilangan pokoknya itu sama-sama A. Maka pangkatnya itu nanti dijumlahkan jika perkalian ya. Oke. Jadi bila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama yaitu A, jika dikalikan maka pada hasil pangkatnya ditambahkan. Oke, selanjutnya tadi perkalian, sekarang pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N nanti sama dengan A M dikurangi N. Kalau tadi perkalian dijumlahkan, pembagian dikurangi ya. Jadi, pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dibagi, maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurangi dengan pangkat pembaginya. Oke, yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat ya. Perpangkatan bilangan berpangkat, bilangannya itu dipangkatkan lagi. Nah, pada bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dipangkatkan N, nanti hasilnya akan jadi A pangkat M dikalikan dengan N. Jadi, jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat
2 kali. Ingat ya, ini kali kalau dipangkatkan lagi. Negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif. Kita langsung ke contohnya ya. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Oke. Yang pertama pakai cara manual yang ribet sekali ya. Kemudian yang kedua kita pakai sifat ya. Kalau pembagian dengan bilangan pokok sama, tadi apa? Pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Itu contoh soal dari bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, ternyata sebentar. Ini kita ke rumus dulu ya. Oke, dari contoh di atas dengan mudah kita mengerti atau rumusnya ya. Untuk A pangkat negatif N, kalau tadi berapa? 2 pangkat negatif 4 ya. Sama dengan 1 per A pangkat N, berarti 1 per 2 pangkat. Nah, N-nya jadi positif kalau udah turun ke bawah. 2 pangkat 4 sama dengan berapa tadi? 1 per 16. Jadi jawaban maupun secara manual ataupun dengan sifat hasilnya sama ya. Ingat, itu rumus umumnya ya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N turun ya. A pangkat N, negatifnya hilang. Yang bawah juga seperti itu. Pangkat 1 tidak usah dituliskan 1 atasnya. A pangkat negatif 1 berarti 1 per A pangkat 1. A pangkat 1 itu sama dengan A. Jadi cukup ditulis 1 per A. Oke, tunjukkan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat positif. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, ada 4 contohnya ini ya. Oke, jawabannya gimana? Oke, jawaban dari soal nomor 1, 4 pangkat negatif 3 dijadikan positif, berarti turun ya. 1 per tadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, berarti 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Yang nomor 2 juga sama ya. 2Y pangkat negatif 8 sama dengan ini yang pangkat negatif 8 itu Y-nya ya, karena tidak di dalam kurung, berarti hanya Y-nya saja. 2-nya tetap ditinggal, berarti yang turun hanya Y-nya. Berarti jadi 2 kali 1 per Y pangkat 8 sama dengan, atas kali atas, 2 kali 1 sama dengan 2. Yang di bawah hanya Y pangkat 8. Semoga paham ya. Oke, yang nomor 3. Nah, kalau pangkat negatifnya di bawah bagaimana ya? Oke, 4 per 3 pangkat negatif 2. Tadi kalau negatif di atas dia turun jadi positif. Nah, kalau negatif di bawah dia naik jadi positif ya, lawannya. Berarti 3-nya jadi naik. Jadi sejajar dengan 4. Jadinya 4 kali 3 pangkat 2. Wah, ingat ya, negatif di bawah naik jadi perkalian dan pangkatnya jadi positif. Jadi 4 kali 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Ini tidak boleh 4 kali 3 kemudian dipangkatkan 2, tidak ya. Karena yang pangkat 2 hanya 3-nya. Berarti jadi 4 kali 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Oke, selanjutnya ada soal ini sama dengan nomor 1 ya, 7 pangkat negatif 1. Oh, enggak, bedanya karena di sini 1. Berarti 7 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 berapa tadi? Bilangan itu sendiri, berarti 1 per 7. Paham ya?
Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.